Presiden Prabowo Subianto ternyata dilaporkan mengorbankan data pribadi masyarakat Indonesia untuk menurunkan tarif impor Amerika Serikat. Berita yang beredar di masyarakat tentang kebebasan data pribadi kita dapat diakses dengan mudah oleh Amerika. Seperti yang dibahas oleh media-media mainstream adalah hoax dan provokasi total. Data pribadi yang bebas diakses adalah data yang selama ini kita gunakan untuk membuat email, akun sosial media, dan akun-akun yang berhubungan dengan Google. Yang kita sendirilah yang mendaftar. Singkatnya, kita yang registrasi sendiri agar memiliki akun dari sebuah aplikator sosial media milik Amerika. Contohnya, Facebook, Instagram, Twitter, atau X, dan lain sebagainya. Jadi stop terbawa arus informasi negatif. Jadilah netizen yang cerdas dalam mencerna setiap berita di sosial media. Jangan mudah terhasut. Cari akun-akun terpercaya untuk mencari jawaban atas setiap pertanyaan kalian. Kita simak keterangan dari Menko Erlangga Hartanto. Kemudian kalau terkait dengan data pribadi, itu sebetulnya beberapa data pribadi kan sebetulnya merupakan praktek dari masyarakat pada saat daftar di Google, di Bing, melakukan e-commerce dan yang lain. Pada saat membuat email, akun, itu kan data upload sendiri. Dan data-data gini tentu ini data pribadi. Dan bagi kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu. Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara atau cross border daripada data pribadi tersebut. Dan ini adalah menjadi dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Nah, kemudian data tersebut tentu terus diawasi oleh otoritas Indonesia yang juga berdasarkan kehati-hatian dan berdasarkan hukum nasional tentang perlindungan data pribadi. Nah, pemerintah memastikan bahwa data ini dilakukan dalam kerangka yang secure, reliable, dan data governance. Apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan beliau? Kalau masih belum paham, dengarkan penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara. Mari kita simak. Sebagaimana yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Menko Econ ya, berkenaan dengan masalah data itu jadi pemaknaannya yang tidak benar. Jadi bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana, tidak gitu. Tapi kan kemudian ada beberapa platform yang memang itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika yang di situ ada ketentuan-ketentuan untuk memasukkan data-data atau identitas-identitas. Nah, justru disitulah kerjasama kita itu adalah untuk memastikan bahwa data-data tersebut ya, aman dan tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Jadi pemaknaannya itu di situ, bukan kok kemudian pemerintah Indonesia menyerahkan data-data tersebut kepada pemerintah negara lain. Tidak begitu. Bahkan juru bicara kepresidenan Bapak Hasan Nasbi turut berbicara demi meluruskan hal ini. Kita kan sudah punya perlindungan data pribadi, ya, dan perlindungan data pribadi ini dipegang oleh pemerintah kita. Kalau soal pengelolaan data kita masing-masing, ya. Tapi tadi saya juga koordinasi sama Pak Menko Erlangga sebagai leader dari negosiasi itu. Jadi ini semacam strategic trade management. Ini tujuannya semua komersial. Jadi bukan data kita dikelola oleh orang lain, bukan juga kita mengelola data orang lain. Kira-kira seperti itu. Untuk kebutuhan pertukaran barang dan jasa tertentu, ya, yang nanti bisa bercabang dua dia. Bisa jadi barang yang bermanfaat, tapi juga bisa jadi barang yang berbahaya seperti bom. Itu perlu keterbukaan data, siapa yang pembeli, siapa penjual. Dan kita hanya bertukar data berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan negara-negara yang juga diakui bisa melindungi dan menjamin data pribadi. Itu yang kita lakukan juga dengan misalnya Uni Eropa dan segala macam. Kira-kira seperti itu.
Sudah sangat jelas dan gamblang apa yang telah beliau-beliau tadi sampaikan. Jadi tidak usah khawatir atau takut. Data pribadi kalian yang notabene rahasia akan dikelola Amerika. Kesimpulannya, kalau tak ingin data kalian diketahui orang lain, jangan bikin akun sosial media. Apalagi sekarang di setiap platform disematkan fitur geolokasi atau fitur IP address tracking, yaitu setiap admin sosial media bisa mengetahui lokasi kita secara real time. Jadi jikalau kalian sudah paham, silahkan tulis di kolom komentar. Intinya, bijaklah dalam bersosial media. Blue Drew pamit, kita jumpa lagi di kabar menarik lainnya. Terima kasih.